dan belum bayar sewanya. Nah ini memprihatinkan. Ya ini menjadi bahan perjuangan kita juga bagaimana kantor-kantor perusahaan agama ini. Nah ini peran kepala-kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten kota itu sangat penting untuk bernegosiasi dengan masyarakat, negosiasi dengan pemerintah daerah sehingga kemudian fasilitas-fasilitas itu bisa diperhatikan. Kemudian banyak juga yang para guru agama segala macam dapat bantuan dari pemerintah daerah itu juga sangat banyak ya bantuan yang diberikan oleh daerah kepada layanan Kementerian Agama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai laporan kita terus dengan para pemenang untuk kita jagain ASN kita untuk tetap dalam netralitasnya ya. Sehingga kemudian tetap kondusif dan ASN kita tetap dalam real yang benar ya. Pemerintah tadi punya peran tadi sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik dan juga sebagai pemerintah kebangsaan. Baik, itu saja mungkin laporan dari kami, Ibu Terluti. Kami mohon maaf apabila penyambutan atas kehadiran Ibu di Jawa Barat ini belum maksimal ya. Kantor kita juga artinya masih agak sempit ya. Kami mohon doa itu tadi kami sudah sampaikan juga mungkin ini informasi kepada para kepala kementerian juga. Kami sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah provinsi untuk mencari lokasi untuk kantor wilayah kita. Dan sudah dapat jadi tanggal di situ. Kita akan survei besok mohon doanya mudah-mudahan terwujud ya di tahun ini juga kita. Karena nanti kalau sudah terwujud di situ, kami merencanakan di situ menjadi pusat pelayanan keagamaan dari mulai pusat pelayanan haji dan umroh terpadu Jawa Barat ya. Pengembangan misalnya haji yang kita suci ya, kayak tahun juga ada masjid, Quran Center dan seterusnya yang nanti itu menjadi pintu gerbang pelayanan keagamaan di Jawa Barat yang representatif ya. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Ini bukan pekerjaan yang kecil ya, ini menjadi pekerjaan besar kita semua dan ini menjadi legacy untuk kita semua ya, sehingga kemudian bisa memulaikan sejarah yang baik untuk pelayanan keagamaan di Jawa Barat ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Deputi dan mohon juga berkenan untuk memberikan pembinaan dan arahan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang dan awal dari kegiatan ini. Pada ini saya mati untuk tidak menggunakan waktu yang lama. Silakan Ibu Deputi, Ibu Rosdiana untuk memaparkan materinya, sosialisasinya dan advokasinya bagi seluruh ASN di Lembaga Agama Provinsi Jawa Barat. Kalau tidak dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan ini Pak Kanwil, Bapak Kabak, beserta jajarannya ini dimulai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jabar, Kepala Kantor seluruh Provinsi Jabar, Bapak Kepala atau Ibu Kepala Madrasah, KUA, serta semua yang di kegiatan ini, baik yang hadir di ruangan ini, beserta yang mengikuti ikut Alhamdulillah kita pada siang ini masih bisa diberikan iman sehat. Kita berkumpul untuk sama-sama kita mempertanggungjawabkan kita sebagai aparatur sipil negara. Saya mohon izin, mohon maaf Pak Kakadwil atau Bapak Ibu semua di sini yang sangat saya muliakan. Ilmu agama saya tidak ada seujung buku Bapak Ibu.
semua yang ada di ruangan ini. Jadi Bapak saya sudah pasti dimuliakan oleh Allah, karena saya yakin dengan jabatan yang Bapak Ibu Mbak pasti sudah pilihan baik dunia maupun akhirat. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu saya di ruangan ini. Yang kedua, saya luruskan Pak, mudah-mudahan walaupun saya tak akan pernah, karena saya usianya sudah mendekati pensiun, saya bukan Bapak, jadi saya bagian dari deputi SMA, tapi alhamdulillah mudah-mudahan berhasil. Jika kemarin ya Pak ya, amin. Pak saya jadi kompra, tapi rezekinya jenderal. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dan saya datang ke sini memang kemarin kami bertemu dengan provinsi. Kebenaran juga Pak Sekdanya ini kan atasan saya langsung beberapa waktu lalu di Kementerian Pan-RB. Beliau tuh sering sama saya itu mengatakan, Buros, kalau ada masalah di Jawa Barat, Buros yang tanggung jawab ya, katanya gitu. Iya ya, sama-sama dengan Pak Sekdanya ya, saya bilang gitu. Jadi kemarin kumpul di ruang Papandayan dengan Pak Sekda, dengan PLT Bupati Biur, dengan beliau juga sebagai asisten 3 saya dengar, terus inspektorat, BKD, dengan biro organisasi, dengan beberapa pejabat di ruangan itu, sama-sama kita membicarakan di luar sama seperti ini, tetapi ada beberapa hal yang memang sifatnya kedinasan yang lain. Jadi kemarin saya matur Pak sama Pak Sekda, ya Buros, tolong Buros untuk di Jawa Barat. Saya hadir di sini, saya sendiri Rusiana Pak, saya analis kebijakan integritas di Kementerian SDMA, dan ini ada teman saya 2 orang sama analis kebijakan di kami, karena kami kan sudah penyederhanaan organisasi, jadi struktural kami sudah berjalan, dan mungkin di ruangan ini Bapak Ibu yang ada SMK dengan penyederhanaan organisasi. Semuanya itu sama, hanya bedanya kita itu merubah rumah, kadang-kadang kita belum terbiasa untuk merubah dalam suatu perkataan. Kalau menurut saya seperti itu. Kita semua adalah pejabat, yang pejabat pelaksana, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat, semuanya itu adalah pejabat. Jadi mungkin apabila di antara staf Bapak Ibu itu ada yang merasa takut dengan penyederhanaan ini, tidak, tetapi malah diuntungkan mungkin yang seharusnya pensiunnya lebih cepat akan mempunyai waktu yang lebih lama. Tetapi memang perlu saya sampaikan saat ini sebelum saya masuk ke dalam materi, saya asal ini dari BPKP Bapak Ibu. 9 tahun lebih saya sebagai fungsional, alhamdulillah kan pada semua pekerjaannya saya tidak terbilang seumur hidup sejak awal saya menangani di sini dari integritas ASN. Saya sampai kaget dunia apa yang harus saya masuki, tetapi itu ada sebagai preventif dimanapun kita tempat bisa. Jadi kalau kita salah kantor ya harus disini. Jadi mungkin itu Pak. Jadi mungkin ada hal-hal yang saat ini merupakan kegiatan lanjutan. Jadi beberapa waktu lalu kami dari Kementerian Pan-RB itu melakukan Zoom nasional di Kementerian Agama. Seluruh Indonesia itu pasti mengikuti. Jadi begitu juga dalam agama. Kita yang muslim intoleran dengan agama lain, yang agama lain juga intoleran dengan agama kita. Jadi itu Pak. Baik,
Memang yang sedang hangat-hangatnya saya masuk ke dalam ini ya Pak Istri, buat saya itu ikan cepat, ikan bagus, semakin cepat semakin bagus. Jadi yang saat ini sedang terjadi, yang kemarin banyak terjadi di media itu adalah pada saat kami melaksanakan webinar. Sebenarnya webinar itu adalah itu dalam rangka mengantisipasi atau menggaungkan bahwa banyak sekali sekarang ASN itu dikatakan radikal, sehingga Kementerian Pan-RB sebagai pembuat kebijakan untuk ASN itu kebenaran ada di tempat kami menginisiasi melakukan webinar yang diundang itu Pak Menteri Agama, Kepala BNPB, Pak Menteri kami, dari akademisi itu mantan Rektor UI, Prof. Gumilar, dan yang Dr. Teguh. Gitu. Jadi sebenarnya ini saya luruskan Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama itu benar adanya. Tetapi media melaporkannya sepotong-sepotong gitu. Jadi kita sebagai walaupun saya bukan bagian, maksudnya pegawai Menteri Agama, tapi kami berkewajiban untuk meluruskan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama itu benar adanya bila disampaikan. Kemarin itu namanya pisang goreng itu kan enak, jadi digoreng benar gitu loh. Jadi yang viral rame di media. Jadi tolong Bapak Ibu juga sama-sama kita dukung Pak Menteri Agama dalam hal ini. Baik Mbak, dan juga yang kita bicarakan pertama adalah tentang radikalisme. Apa sih radikalisme ini sebenarnya? Jadi Bapak Ibu yang mempunyai staf di bawahnya itu, radikalisme itu adalah suatu paham di mana kita berlawanan atau tidak sependapat dengan hukum negara. Intinya seperti itu. Tetapi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kemarin saya bangun jam 3:30. Pertama kali saya hidupkan di 3:30 itu di Dewan itu pasti ada yang ceramah agama Islam. Yang bicara itu ketua Istiqlal. Di daerah-daerah tertitik-titik tertentu itu, terutama Jawa Barat saya paham. Gitu. Ada tempat itu dari tahun 2004. Kami juga membuat saya, ya kan boleh kita aktif ya Pak ya di suatu organisasi kajian, tapi saya orang Islam, saya kajian Islam, tetapi tidak dalam arti menyimpang. Saya sekarang ketemu dengan ketua PDI sama Wong Solo gitu, saya memang saudara pengen tahu aja gitu. Kenapa Wong PDI nggak mau sekolah di partai saya gitu, Pak? Kenapa kamu Wong Solo istri yang 4 gitu? Saya langsung gitu loh. Nah ini yang saya ini kebenaran saya tugas pekerjaan itu salah satunya tentang integritas dan disiplin. Jadi untuk radikalisme itu apabila seseorang sudah berwacana mengimplementasikan sesuatu hal yang melawan pemerintah, ya, yang melawan pemerintah dengan kekerasan, itulah yang dikatakan seseorang itu terpapar. Jadi jangan sampai koma Pak, harus benar-benar sampai titik itu. Jadi dengan kekerasan itu, itulah yang dikatakan radikalisme. Misalnya dia sudah dia sudah menembak, itulah yang dikatakan radikalisme. Jadi kalau kita baru berwacana, kita ngobrol tentang itu, kalau orang ada keras atau agak melawan, itu tugas pimpinan Pak. Saya merasakan dulu zaman saya jadi
ada yang salah satu agama itu tidak mau satu tim dengan orang lain agama. Nah ini yang harusnya kepala kantor atau kepala KUA, kepala madrasah itu merangkul. Kenapa dia gini? Jangan-jangan dia tidak tersampaikan apa yang dia rasakan di dalam kehidupan bernegara. Dan saya yakin Kementerian Agama itu bisa untuk menyikapi. Ya, nah ini SKB radikal ini ditandatangani oleh 11 kementerian Pak pada tanggal 12 November 2019. Sebenarnya cikal bakal ada SKB ini adalah Kementerian Agama. Kenapa saya Kementerian Agama? Saya aslinya itu menjadi anggota BAPEK, Badan Pertimbangan Kepegawaian, di mana kami setiap waktu itu menyidangkan ASN yang diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang tidak akan diberhentikan sebagai ASN. Jadi cikal bakal SKB ini sebenarnya itu Pak. Jadi kami rapatkan Kementerian Agama itu saya sudah bisa sebutkan di dalam satu provinsi itu memberhentikan rektor dengan dosen. Saya terbuka karena ini kita sama-sama Kementerian Agama. Saya mohon omongan saya kalau kita jadi cikal bakal SKB ini saya katakan awal itu dari Kementerian Agama. Menteri Agama itu memberhentikan rektor dengan 6 dosennya dikatakan terpapar lagi. Dari mana memberhentikan hanya hasil pemeriksaan sekolah. Saat sidang itu kami Menpan, ada BIN, ada Sekap, ada Korpri, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada BKN. Yang ini tidak bisa memberikan pendapat gitu, karena tidak memberikan karena saya seorang auditor, saya menjawab saat itu dengan kepala BKN. Saya minta pending. Saya tidak sependapat diberhentikan bukan dalam arti saya tidak percaya dengan yang disebutkan Pak Menteri. Tapi seorang auditor, seorang hakim tidak punya keahlian mengatakan seseorang bisa diberhentikan karena radikalisme. Jadi jangan sampai salah. Ini kalau ini ada SPI ya Pak ya. Tapi tidak ada inspektorat, tapi ada apa ya? Nah, ini yang harus dibangun sama-sama. Tidak ada keahlian seorang auditor untuk mengatakan seseorang itu terpapar radikal. Jadi kita ini Pak, pendingnya lapor kantor. Itu Pak Ceng dan Sana. Pak Deputi saya minta pending. Kenapa kurang? Saya nggak yakin Pak Prabowo. Dia dosen Pak gelarnya aja udah satu. Yang belum itu satu Pak. Saya kalau lihat orang gelarnya banyak saya bangga gitu. Itu masih ada yang belum bisa diraih Pak. Karena kita ya itu nggak bisa Pak. Kita banyak pun kita nggak bisa tolak gelarnya itu harus diraih. Jadi itu Pak. Nah, saya ditantang oleh Pak Ibu. Burung itu bertanggung jawab menolak putusan. Saya berpikir burung sama Pak. Kok kita panggil lagi Pak BNPB dengan di karena yang tahu itu kan. Tapi kita juga harus tindak kehati-hatian. Bapak Ibu saya 5 tahun Pak di Mabes Polri sebagai auditor. Jadi saya paham banget bagaimana polisi itu memperlakukan kita sipil. Tapi alhamdulillah dia juga takut dengan saya karena saya. Jadi saya kayak di Jawa Barat itu saya pakai dari Brimob atau dari mana? Karena saya mesti senjata preman Pak gitu Pak. Jadi itu karena radikal gitu loh. Jadi pastikan bahwa kita sipil lebih pintar. Gitu. Jadi seperti itu aja. Nah, inilah di TNI rapat berapa kali itu akhirnya terbitlah SKB. Jadi Bapak Ibu sekalian sempatkan membuka webnya Menpan, tapi nanti akan saya sampaikan Pak Kapol Pak ya. Saya kasih filenya. Di dalam SKB ini ada 11 jenis pelanggaran yang dikarenakan seseorang itu diduga loh Pak, kita harus diduga terpapar radikalisme. Nah kemarin juga rapat di Seda bahwa tes Bangpol itu punya link untuk tentang radikal ini.
saya minta tolong ya Pak linknya itu buka SKB gitu loh. Supaya jangan di Jawa Barat bikin link isinya itu tidak substansi SKB. Jadi SKB ini disusun oleh saudara kementerian yang memang ahlinya, kalau saya sih cuma bukan Pak. Saya cuma bagian itu bikin gitu loh Pak. Jadi 11 jenis pelanggarannya itu jelas di dalam SKB. Jadi itu mungkin Bapak sempatkan nanti saya juga ke Pak Kabak SKB tentang radikalisme ini. Jadi Bapak tolong pahami benar, Bapak Ibu pasti kalau membacanya sudah jenis pelanggaran. Jadi jangan sampai nanti kan ada nge-tweet, ada upload gitu loh. Misalnya saya ibu-ibu nih, HP saya taruh di meja, ada seorang Bapak taruh di meja, ada tentang apa menaik gitu loh. Sekali, walaupun itu melawan pemerintah gitu ya, tetapi bukan dalam artian belum tentu saya gitu loh. Makanya itu tidak tahu anaknya ibunya atau siapa yang tidak tahu tiba-tiba belajar bagus selain. Tapi banyak juga yang kami buktikan bahwa dia memang sedikit atau juga terpapar. Nah, dari SKB ini kami berinisiatif sama-sama 11 KL itu membentuklah portal aduan ASN Global. Sanitasi yang ditempatkan di Kementerian Kominfo yang isinya pengaduan masyarakat mungkin kalau bisa nggak di Zoom kali ya paparan saya jadi takut itu seperti itu. Tetapi ternyata yang masuk di dalam pengaduan ini tidak hanya ASN gitu loh Pak. Jadi banyak dari orang luar. Jadi kami balik lagi Mbak yang tadi Pak. Apa yang tadi Mbak yang data metrik Mbak. Nah, jadi itu kita sudah membuka 3 kali portal aduan ini. Jadi itu ada beberapa yang kita buka aduannya. Nah, pola mekanismenya itu adalah itu apa aduannya adalah ASN yang dibuka pertama itu ternyata ada 21 ASN yang diduga terpapar. Sekali lagi katakan yang diduga terpapar ASN. Setelah dari 21 ASN ini, nah yang 72 ASN ini adalah masyarakat. Kami punya kewenangan membuka. Ini kita properly. Oh, kami Pak. 71 orang yang namanya buka Pak semuanya. Apa yang udah punya medsosnya yang kita nggak tahu apa kita buka saja. Dari 21 ini ternyata yang memang diduga terpapar itu ada 11. Salah satunya ada di Kabupaten Bandung. Jadi salah satu ada di Kabupaten Bandung. Jadi itu kami sampaikan waktu sebelum pandemi. Kami sampaikan kepada nah di sana kami sampaikan juga ada di madrasah.
inovasi. Jadi ada segi positifnya. Jadi selama ini Ismail itu kita kerja harus sekantor, walaupun saya sebagai seorang karena buat ilmu lokasi gitu loh Pak. Tapi kalau Eva, saya mantenin komputer gitu loh Pak. Itu yang sangat saya tidak suka. Kantor berangkat dari rumah jam 7 sampai jam 4 di kantor, saya pulang alam pikiran saya dari suasana rumah kan nggak di sana. Jadi di dalam situasi pandemi ini kami harus berinovasi, harus menyelesaikan pengajuan inovasi. Ya, jadi ini saya luruskan selama ini di masyarakat itu berbeda apa salah pemahaman tentang aplikasi ASN non-radikal dengan portal aduan ASN. Ya. Jadi portal aduan ASN itu adalah itu Bapak itu boleh gitu. Ya. Nah, kalau aplikasi ASN non-radikal ini menyikapi dalam situasi pandemi ini, kita tidak bisa rapat, tidak bisa bertatap muka ini gitu loh Pak. Ya, walaupun ini mungkin seandainya agak salah, kita nggak physical distancing gitu ya. Yang kita kerja, kita sehat, gitu aja. Nah, saya kreatif loh Pak, masuk ke ruang Pak Sekda kemarin harus kreatif hamil 1 gitu. Jadi saya ini, jadi aplikasi ASN non-radikal ini adalah aplikasi kami rapat dengan kementerian kami pada pejabat pembina kepegawaian harus rapat harus mandiri. Jadi kan aplikasi ini kami tidak harus bertatap muka. Jadi ke dalam aplikasi ini kami 11 ASN oke. Semua membuka, jadi pejabat misalnya menteri atau menteri-menterinya atau siapa pejabat pembina kepegawaian yang di 11 kali itu diberikan password, membuka. Jadi di dunia masing-masing itu membuka. Kami rapat di situ Pak. Jadi kami dari Menpan menayangkan gitu loh, ini loh aduannya seperti ini, konfliknya seperti ini. Semua kementerian itu memberikan pendapat. Nah, kan mungkin nanti aplikasi ini bisa jadi karena apa? Penjatuhan hukuman itu adalah kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian. Walaupun Satgas ini terdiri dari menteri, tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang bersalah. Jadi surat itu rekomendasi disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mengklarifikasi, untuk memastikan apakah pengaduan ini benar atau tidak. Nah, setelah dijawab kami batas waktu 14 hari, pejabat pembina kepegawaian itu kami berikan password. Jadi wali kota Bandung itu kita berikan password. Misalnya ada di kantor agama kami berikan password. Hanya satu password. Pak Kanwil itu bisa menjawab di dalam aplikasi. Dan hanya bisa melihat kasus yang ada di dalam kantor agama. Nah, untuk ini berdoa jangan pernah diberikan password aplikasi ASN non-radikal. Cuma Bapak sekedar tahu bahwa ini ada aplikasi yang nggak usah diminta passwordnya kalau bisa gitu. Karena apa? Kalau Bapak diberikan password ini berarti di antara Bapak ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Kota ada yang terpapar. Jadi ini aplikasi. Setelah itu pejabat pembina kepegawaian menjawab aplikasi. Nah, Pak Menteri 11 kementerian itu bisa melihat setiap hari mana yang sudah disikapi, mana yang sudah diberi. Jadi inilah Pak, tujuan dibuat ini adalah kita sama-sama melakukan pencegahan atau kita melakukan pengawasan kepada ASN untuk tidak melakukan. Jadi nanti tolong Bapak paparkan, kasih tahu bahwa ada 11 jenis pelanggaran. Ini juga kayak angka kopi Pak, sengaja sebenarnya. 11 menteri, tapi 11 jenis pelanggaran. Jelas itu satu-satu semuanya disebut. Ya. Hukumannya itu sudah terpapar dengan segera diberikan kepada APH. Kemarin saya sampaikan
serta kewajiban aktif untuk memastikan benar atau tidak untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina untuk dilakukan. Inilah aplikasi ini dibuat seperti itu. Jadi nanti ya Pak ya, saya jadi ini ada aplikasi jadi di dalam aplikasi. Jadi Pak Menteri itu bisa mantau ya. Nah, kemarin kita sudah implementasi kita coba saya bertanya Pak Menteri Agama itu ada di dalam mengisi aplikasi. Itu sangat Gubernur Kalimantan Timur yang ada tempatnya Pak Sekda almarhum beliau Pak Sekulo. Semoga kita doakan ya Pak ya mereka Pak Sekulo Husnul saya kenal hanya beliau sangat baik Pak ya mudah-mudahan Husnul ya. Nah ini aplikasinya itu Pak. Jadi mungkin ini buat teman-teman milenial ini aplikasi ini salah satu contoh di masa pandemi kita bisa rapat lewat melalui aplikasi dengan diberikan langsung. Jadi mungkin. Nah ini mekanismenya saya nggak bacakan, nanti silakan paparan kami diambil bisa untuk sama-sama dijadikan bahan data di kantornya masing-masing. Oke lanjut Pak. Nah, ini modelnya login masuk. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi kita tutup untuk radikalisme sekali lagi kami harapkan Bapak sama-sama menjaga lingkungannya di masing-masing kantor, memastikan seluruh ASN-nya tidak ada yang terpapar. Dan mungkin ini bisa dilihat bagaimana dia menggunakan fasilitas di kantor seperti apa. Sebelum saya pindah ke netralitas, saya tanda tangan SKB ini, saya mohon izin sama Pak Sekjen yang lama. Karena ada 2 perintah Pak Menteri Agama minta dimasukkan, saya tidak sependapat. Saya nanti untuk kali ini saya diberikan penuh oleh Pak Sekjen untuk menjawab. Jadi Pak Menteri Agama itu saat itu ingin memasukkan cadar dengan celana cipang. Dijawabkan susah, nggak mungkin saya WhatsApp Pak Menteri kan, akhirnya saya sama Pak Sekjen. Jadi Pak, saya sering foto sama Pak Menteri Agama. Karena ini nggak bisa dibicarakan atau metode menyampaikan dari Bapak ke Pak Menteri gitu. Ingat kalau dari luar atau buat terus nanti tidak ada peraturan diatur seorang itu karena memakai cadar, dihukum karena menggunakan celana cingkrang. Saya katakan kami sebagai itu punya aturan Pak. Jadi karena di dalam disiplin itu tidak kerja, tidak melakukan, tapi untuk berpakaian kenapa kita bisa dihukum? Karena kita tidak berikan perempuan yang pakaiannya seperti ini. Saya orang belum pakai jilbab, saya sudah pakai jilbab, tapi saya bisa seperti ini, gitu loh. Ada orang yang bisa lebih baik berjilbabnya, tapi kan itu seperti itu. Mungkin bakal bisa saya itu Pak Andri nggak boleh hukum kalau misalnya ada pakai batik, karena kita tidak pakai gratis. Tapi kalau TNI itu ada aturannya. Kalau pakai Pak Menteri, jadi itu karena ada Permendagri di masih itu di Kementerian Dalam Negeri.
Seperti tidak disediakan oleh pemerintahan, kita tidak bisa menopang. Bisa dihukum dengan undang-undang pelayanan publik. Kita itu sebagai pelayan publik, ASN itu 24 jam sebagai pelayan publik. Kenapa tidak boleh bercadar? Kenapa dia sarankan untuk tidak bercadar? Karena kita sebagai pelayan publik itu harus jelas. Umpah saya datang ke sini benar, saya pakai gamis, saya bapak ini kan nggak coba-coba. Mungkin aja bagi sementara yang harus kita cari itu jelas kalau kita yang sampai kan kalian pulang maju pergi karena barangnya nggak ada. Kalau kita nggak mendiakan tadi akan bisa ditindaklanjuti dengan sebagai pelayan publik. Jadi kita tidak berjalan sampai kita saya kenal itu kalau main itu zaman kecil. Ingat ya, ada ketemu dulu suaranya ketemu. Nah, kan beda gitu loh Pak. Pada hal yang memang ada kurang gitu. Nah, tapi kalau tidak ada unjuk, jadi tidak bisa. Jadi itulah 11. Nah, kedua adalah cinta. Ada nggak perancangan yang mengatakan dari cinta? Saya memang harus lebih banyak ya, tapi tidak merubah arti dalam penampilan untuk pakaian korpri. Jadi jangan yang laki-laki itu pakai pakaian gamis, yang kami itu kan pakai gitu. Jadi kalau korpri itu ada aturannya Pak, berdasarkan aturan korpri karena yang menggunakan adalah korpri. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin ini untuk radikalisme saya sampaikan seperti itu. Nah, sekarang sesi yang kedua itu ada sebentar lagi saat ini kita akan terus masuk ke dalam ranah untuk pesta rakyat yaitu pemilihan pilkada serentak tentang pilkada serentak kepala daerah. Jawa Barat berikut hanya ikut, makanya ada PLT di beberapa daerah yang Cianjur atau mana itu ada. Nah, netralitas ASN ini adalah aturan bagaimana kita sebagai ASN tidak berpihak pada sebenarnya itu. Kita harus netral berdiri. Kalau ditanya, loh kenapa kita nggak kayak TNI Polri aja? Nah, itu jawabannya politik Pak. Saya tidak bisa menjawab. Suara kita itu hanya 4 juta, tapi suara kita itu bisa jadi 40 juta. Ya, jadi makanya kita tetap tidak netral seperti TNI Polri. Nah, ini ada dasar hukumnya. Silakan Bapak Ibu membaca dasar hukumnya. Tetapi di dalam dasar hukum ini ada salah satunya diingatkan apabila di Kementerian Agama ada salah satu suami istri yang ikut dalam pilkada serentak itu diharapkan atau diminta pasangannya untuk cuti di luar tanggungan negara. Begitu juga yang bersangkutannya itu cuti di luar tanggungan. Ya, supaya tidak ada benturan kepentingan, tidak menggunakan fasilitas keputusan, berpengaruh kepada kepentingannya, tidak ada penggunaan fasilitas barang milik. Bagaimana pemilihan kepala desa? Kadang-kadang pemilihan desa sama.
desa itu dibiayai oleh APBN, tapi yang punya desa itu tidak seluruh Indonesia, makanya tidak ada aturan tentang pemilihan kepala desa. Tapi substansinya sama, kepala desa itu jabatan politik, bukan jabatan dalam struktural. Oke, baik lanjut. Ini sebenarnya Pak ya, ini kita memetakan daerah mana aja yang pelanggaran netralitas itu tinggi. Ini dari data kita beberapa waktu lalu, dari Pilpres, dari pilkada yang lalu, ini kita petakan. Lanjut. Nah, ini peta pelanggaran netralitas berdasarkan wilayah. Jadi ini kita petakan wilayah. Untuk yang saat ini kabupaten kota yang tertinggi itu adalah Purbalingga. Jadi yang tertinggi itu Purbalingga, tapi untuk ini Sulawesi tinggi sekali juga. Nah mungkin Jawa Barat juga harus hati-hati Bapak Ibu juga untuk pelanggaran. Nanti saya sampaikan kenapa kemarin itu saya sampaikan kesempatan hari ini sesuatu yang bagus, karena sebenarnya netralitas itu paling berat diayomi atau dibebankan kepada Kementerian Agama. Nanti saya kasih tahu apa yang menyebabkan jadi berat untuk Bapak Ibu di Kementerian Agama. Nah ini peta pelanggarannya di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Nah ini Mbak. Ini penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Kami mapping ada beberapa hal, misalnya pemberian sanksinya itu lemah pada saat Bapak tahu ada ASN-nya yang melanggar netralitas didiamkan, berarti kan sanksinya lemah sehingga keduluan oleh pengaduan ke Bawaslu, keduluan pengaduan kepada KSN. Jadi inilah Bapak Ibu sebagai pimpinan itu jangan lemah di dalam pemberian sanksi di ini mungkin kami akan berupaya untuk sosialisasikan sehingga Bapak Ibu bisa mensosialisasikan kepada seluruh ASN lingkungannya masing-masing. Ada juga yang takut dengan jabatannya hilang, posisinya di gitu loh, padahal gitu loh. Ini kami mapping 7 lah yang rata-rata baru terjadi untuk penyebab terjadinya pelanggaran. Oke lanjut. Ini Mbak. Ini SKB netralitas itu ya yang kemarin ditandatangani. Jadi ini bagaimana SKB netralitas itu kita sama-sama pedomani langkah-langkah kita untuk menyelesaikan kalau ada pelanggaran netralitas. Ini semua saya tidak bacakan, kebenaran saya juga nggak nyampe bacanya, saya nggak baca teksnya, tapi saya sampaikan secara lisan seperti itu ya Pak ya, nanti bisa sama-sama dibaca. Lanjut. Nah, jadi ini juga ada apa namanya kategori pelanggaran. Nah, ini kesempatan pelanggaran ini Pak, saya sampaikan di Pak Kakak. Tokoh-tokoh agama, baik Islam, baik Kristen, baik Katolik, baik Hindu, saat ini sebenarnya nilainya lagi tinggi. Kenapa saya katakan nilainya lagi tinggi? Karena tokoh agama, karena Bapak Ibu semua ini sekarang ini di pilkada ini sebenarnya tanpa sengaja terselubung Bapak punya nilai ibadah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang orang tidak bisa, walaupun dia tidak. Pekerjaan apa yang dimiliki oleh teman-teman atau Bapak Ibu di Kementerian Agama? Satu, membaca doa, ya. Dua, berceramah, ya. Di desa tadi Pak Adi bilang sampai di desa-desa kan PPM tidak UAD dan berceramah. Yang ketiga itu defense. Bapak Ibu semua itu di masyarakat itu selalu dihalukan, diharapkan sampai dengan
kita tidak menyadari, kita tidak tahu, semua lawan politik mencari ya kelemahan, kekurangan lawan. Tidak netral dikatakan ya, karena kita udah tahu Pak. Ya, jadi itu yang menyebabkan saya katakan Kementerian Agama terdepan di dalam netralitas. Jadi tidak bisa kita menangkal bahwa masyarakat itu kita membela diri apa namanya. Saya nggak tahu kok orang saya itu berceramah. Karena saat ini di pilkada itu ceramah itulah yang nilai jualnya paling tinggi. Baik itu virtual, baik itu tatap langsung. Yang virtual juga sama Pak. Oke, virtual Bapak sama kan. Padahal Bapak mungkin tidak mengatakan ayo mengisi A gitu loh. Tapi masyarakat mengatakan, oh dia ceramah, oh berarti kita ikut dia. Mengumpulkan apa yang diminta oleh para kantor bukan oleh pastor. Misalnya apa di daerah itu punya kegiatan dalam rangka pencegahan atau suasana kondusif diperlukan suatu tausiah. Dunia terkait seluruh masyarakat untuk bersihkan netral atau bersihkan yang sifatnya mereka atau menjelekan bahasa pasang itu boleh. Tapi ada syaratnya. Maka bukan 9 kali dengan surat tugas. Jadi harus dengan surat tugas sambil itu. Itu pun Bapak itu setelah menyampaikan yang pamit undur diri. Tapi ada surat tugas. Jadi ada permintaan mungkin dari musida atau dari mana gitu. Kita tidak melihat pasangan calon, tapi kita ada permintaan disampaikan kepada kepala kantor atau kepada kakak kantor atau kepala kantor perintahkan atau berdiri dirinya sendiri, tapi harus disertai surat. Itulah yang kita bisa lepas dari ketidak netral. Karena kalau tidak dengan surat tugas itu kita tetap dikenakan satu. Kita melakukan suatu perbuatan yang tidak. Makanya berulang kali saya katakan Bapak Ibu ini yang punya keahlian itu nilai jualnya sangat tinggi. Jadi sama kita pandemi nilai mas naik Bapak Ibu, jadi sudah sering naik gitu ya. Nah mungkin itu yang saya ingatkan untuk netralitas ASN di dalam kita mengikuti pelaksanaan pilkada serentak. Ada yang bertanya kalau aku akan dituai boleh, tapi belum tidak saya masih ngomong boleh itu gini misalnya kalau dibutuhkan aku kita itu maksudnya dari kita tidak mengajukan tangan, kita tidak atribut, kita tidak terlalu kita dengar. Karena di situ kita sebagai warga negara tidak boleh kita mendengarkan kasus itu. Kasus kita, ya kan? Jadi ada kesengajaan memang mengikuti walaupun Bapak nggak ngajak tangan, Bapak itu nggak bersorak, Bapak nggak makainya, tapi Bapak ingin lihat, oh Bapak itu dari sini pilihannya apa? Nah, ya. Jadi itu yang kita pastikan bahwa diri kita itu harus netral. Okay? Nah,
Disitulah Bapak diperlukan untuk benar-benar tidak. Bu, bagaimana di kampus saya ada kampanye, saya juga hadir. Kalau itu sebenarnya hukuman disiplin. Jadi yang ada itu karena apa? Bapak itu meninggalkan jam kerja. Nggak ada kepala kantor itu disiplin kedengarin kampanye di hari jam kerja. Yang saya maksudkan hadir itu mungkin 1 minggu di rumah kita lagi naik sepeda, ada orang kampanye, kita berhenti disiplin aja kita dengarkan. Atau di kampung kita. Jadi jangan melakukan suatu tindakan-tindakan yang sifatnya mengarah kepada ketidaknetralan, walaupun itu niatnya baik. Kalau foto-foto misalnya ada keluarga yang ikut, kita asik foto dijadikan suatu status, jangan saat ini dengan seperti ini. Tidak itu. Jadi ini yang terakhir nanti, jadi ini dari misalnya pelanggaran 1, 2, atau 3 itu hukumannya ada. Jadi di dalam SKB itu ada kasus-kasus, ada lampirannya yang menjelaskan tentang penjatuhan sanksi apabila ada bagaimana apa semuanya lengkap di dalam, makanya SKB ini cukup tebal ya, kurang lebih 8 lembar karena ada lembaran-lembaran yang tuntun untuk kita sama-sama memahami tentang bagaimana. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini juga langkah-langkahnya sekedar buat Bapak bacaan ya. Nanti yang lanjut Mbak. Di kesempatan ini Bapak saat ini saya sendiri 30 tahun kerja, setelah ini saya baru tahu ada yang namanya Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jadi saya ini punya kewajiban menyampaikan yang saya tahu kepada orang lain sehubungan yang memang belum familiar. Jadi ternyata pada saat kita menerima suatu keputusan pembina kepegawaian yang kita tidak menerima keputusannya itu ada tempat namanya Badan Pertimbangan Kepegawaian. Namun saat ini dirubah Pak, peraturan pemerintahnya itu kan sudah cukup lama, dirubah menjadi peraturan pemerintah upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Ini adalah tempat pada saat kita tidak tuntas dengan keputusan yang disampaikan kepada kita. Oke, lanjut. Ini saya sampaikan tentang ini apa ya? Ada tempat untuk kredit Mbak. Nah, Mbak. Oke, ini lanjut. Ini saya kasih tahu rapat-rapatnya bahwa kita kalau membuat peraturan pemerintah itu cukup lama Pak. Jadi dari tahun 2018, 2019, baru 2020 sekarang naik ke presiden. Insya Allah sebentar lagi kita datang lagi Mbak. Lanjut. Ya, ini lanjut Mbak. Oke, nah ini apa namanya suratnya ya Pak ya, bahwa kita itu benar-benar upaya untuk kita mendapatkan satu hukum apabila kita kena suatu keputusan bahwa memang benar-benar pemerintah menyediakan tempat untuk kita melakukan suatu gugatan ya. Oke, lanjut. Nah ini tahun 2020 pun masih rapat terus-menerus, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah selesai, sudah naik ke tingkat presiden. Lanjut. Nah ini sistematikanya di dalam bab itu nanti mungkin yang ada di kepegawaian ini akan tahu banyak tentang ini ya. Oke lanjut Pak. Cepat aja Pak, lanjut. Nah ini kita berhenti di sini nanti Pak ya.
Wakaf menjadikan sehat, itu kan sederhana, ya kan? Wakaf menjadikan sehat. Kalian ini berpikir buat itu, atau tiada hari tanpa sedekah. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Yang ada aja, yang lain mungkin tidak apa-apa. Nanti mengikuti ini kan yang BPSN. Ada beberapa perubahan dan BPSN nanti Mbak. Itu yang mau makan sambil makan saya terbiasa untuk kayak gini Pak. Beneran saya tadi udah makan 2 lincah, jadi kuat. Buat bapak-bapak lincah itu sehat. Nanti Pak, nanti poin yang memang kita butuhkan pada saat Bapak itu sekarang dibentuk untuk saatnya zona integritas. Lanjut Pak. Lanjut terus saja, lanjut terus. Ini kita lewatin aja nggak apa-apa. Jadi ini nanti bisa dibaca aja, tapi biar lebih cepat. Lanjut Pak. Lanjut, terus kenapa Pak? Nggak bisa ya. Agak lelet. Diklik. Terus Mbak, terus sampai ke kedua, sampai ke berapa tahun ya? Sebelum ini nih, sebelum ini kan ada satu tren sebelum ini. Baik Bapak, sambil Bapak apa namanya mencicipi hidangan, nggak apa-apa Pak. Saya ini hanya untuk ini. Lanjut Pak, Mbak lewatin Mbak. Setelah ini lewatin yang tadi aja Mbak. Lagi terus. Lewat nggak sampai apa dulu yang pedoman terus lancar terus. Nah ini baik Bapak Ibu sekalian, kita semua Bapak Ibu biasanya mendengar Bapak Ibu selama ini sakarnya itu dituntut untuk pembangunan zona integritas ya Pak ya menuju WBK. Kami di Menpan RB ada 2 kedeputian. Kedeputian RB itu yang menangani tentang zona integritas, kami kedeputian SDM aparatur. Di mana untuk RB itu yang menangani organisasinya. Sementara kami adalah yang menangani ASN-nya, individunya. Jadi sebenarnya dibilang kata terlambat, siapa telur atau ayam yang duluan, jadi apa ya Pak ya?
Jadi fundament awalnya itu sebenarnya untuk menjadikan organisasi yang peduli dengan integritas, inilah yang sebenarnya awalnya bisa mampu. Jadi pembangunan integritas sudah ada. Sebenarnya apa sih dimaksud dengan integritas? Integritas itu ada suatu perilaku seorang ASN kepada semuanya, kepada atasannya, kepada organisasinya, untuk berperilaku dengan yang pertama itu adalah jujur. Jadi kejujuran adalah sebagai awal dari seluruhnya. Visi misi Menpan RB yang pertama kali itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang jujur, yang profesional. Ya. Artinya apa? Bahwa pembangunan integritas itu diutamakan itu adalah ASN yang pertama kali itu adalah ya. Inilah jadi tantangan itu adalah tantangan dalam integritas itu bagaimana kita membentuk suatu ASN di dalam unit kerja itu berintegritas. Tantangannya itu apa? Ada korupsi, ada kreativitas, ada hibah, banyak juga yang tak banyak, ya. Jadi kayak hibah gitu loh. Hibah itu juga tentu dengan berdasarkan prinsipnya sebagai orang lama di keuangan, Bapak Ibu tolong pahami bahwa dalam pemberian ini kan belum ini untuk membangun integritas ASN-nya dalam konteks. Belum dari sisi sampai itu menikahkan orang. Kalau di Jakarta, alhamdulillah menikahkan datang ke rumah kan bisa dijujukan. Kan ukuran kepentingan sekali gitu loh. Padahal maksudnya baik supaya pengantinnya nggak kegelahan. Kalau kota tua kan panas kegelahan gitu loh. Tapi kan itu benturan kepentingannya sangat tinggi. Nah inilah latar belakang kenapa ada pembangunan budaya integritas. Ada beberapa aspek dalam hal ini. Sehingga kita dibangunlah suatu pembangunan integritas sebagai apa? Dampaknya integritas pasti kinerjanya baik. Pasti semuanya bisa bertambah. 2024 itu kita smart ASN. Smart itu singkatan spesifik, measurable itu bisa diukur sesuai dengan targetnya, kinerjanya tercapai. Makanya kalau smart itu bukan dalam arti smart artinya fitur. Smart itu sebenarnya singkatan, Pak. Spesifik, measurable, gitu loh. Ayo, kalau lagi sih, jadi gitu. Jadi inilah yang menyebabkan diharapkan tahun 2040 itu smart ASN. Sama lah kalau kita bilang kita sibuk mengatakan mall. Launch dengan sebenarnya singkatan Pak. Tol itu singkatan Pak. Jika itu tol nggak singkatan. Tapi
on location. Jadi ngebayar pajak di tempat gitu loh Pak. Kita tahu proses tebak-tebakan aja kalau singkat-singkat bukan kan singkatan gitu. Tax on location sama smart ASN juga itu singkatan gitu. Nah ini yang harus kita bangun biasanya. Smart ASN tapi nggak tahu gitu. Nah jadi smart ASN itu singkatan ini pasti Pak Kiai, Bapak-bapak semua pasti harus dari kantor. Jadi maksud tujuan pedoman ini adalah ini Pak. Saya kalau menyampaikan itu, saya jarang untuk membaca apa yang saya paparkan tadi Bapak Ibu kan itu apa yang disampaikan. Jadi maksud ini adalah kita membangun suatu integritas, membangun supaya ASN di lingkungan kita itu sudah berintegritas, harus memenuhi kriteria integritas. Oke lanjut Mbak. Ini maksud dari itu supaya semua tujuan maksud daripada organisasi itu dengan tercapai gitu Pak ya. Oke, ini sasaran pembangunan integritas itu sasarannya siapa, ke individunya, Pak, pegawai ASN-nya, nanti Pak. Nah, pengertian integritas ini Pak, yang pertama kali itu adalah kejujuran. Ya. Di mana-mana itu kejujuran saat seorang bermaka dia akan diperlakukan. Ini buat kami, buat saya di ibu kadang-kadang itu saya selalu ingatkan awal sebelum kita tanpa sengaja bisa mengajarkan anak kita tidak begitu. Misalnya dia hari Minggu malas didatangi orang gitu loh, anaknya diajak ngomong, nanti kasih tahu yang kalau orang nanya mama nggak ada. Itu supaya loh Pak, tapi itu dipikiran dan betul bahwa mengajar anak tidak begitu. Sama anaknya mau masuk ke PNS, dia nyogok yang pertama kali anak-anaknya pada saat tidak karena aku hutang uang dengan tua itu. Saya selalu untuk ini katakan begini. Sebenarnya itu kalau jamaahnya itu jual tanah, jual apa itu kepada PNS itu dengan harganya saya belum merasa ini anaknya masuk kerja, saya masih pada kuliah. Nah itu mungkin seperti itu. Tapi kita yang gitu. Saya katakan kenapa ada korupsi di ASN juga karena dulu maksudnya mungkin uangnya seperti itu kan apa yang dimakan oleh kita itu yang ada orang dia tuh benar-benar kepingin rasakan dia pindah kemana. Ini saya lakukan. Tapi saya penelitian dulu gitu loh. Kenapa sih di situ ada ininya? Mungkin kalau udah 10 tahun 15 tahun itu kan bingung Pak. Jadi sebenarnya rotasi itu adalah penyegaran di ASN. Karena kalau orang terlalu lama di instansinya itu ada dua. Dia memang semakin pintar dengan kecil atau dia pinterin. Maksudnya pinterin gitu loh Pak. Merasa semuanya serba bisa, orang lain itu gitu loh. Sehingga tidak tercapai organisasinya dengan baik. Jadi itulah gunanya sebenarnya rotasi. Jangan menganggap kalau di rotasi saya salah apa ya, saya salah apa ya. Saya kalau di rotasi tawa aja. Terus misalnya ya iya Pak, salah satu. Saya waktu di Mabes Polri saya di 2009 saya di Mabes Polri saya salah satu Pak. Saya tidak mau buka mulut karena saat itu polwan atau apa pun nggak ada pakai mulut Pak. Dan saya alhamdulillah saat itu langsung itu anak-anaknya saya tanya Pak boleh nggak anak? Boleh. Karena apa daripada dirugi Pak, mendingan dipakai jilbab, dia pakai celana panjang. Saya juga aktif dengan teman-teman yang kan dalam toleransi beragama berintegritas ini saya dikasih Tuhan di rumah saya itu saya berdampingan. Saya orang Islam sebelahnya, Katolik sebelahnya, Kristen sebelahnya orang Hindu. Silakan Bapak datang ke rumah saya, kalau silakan Bapak datang ke tempat saya tinggal di Tokyo dulu, suami saya orang Muslim. Kalau tanya yang namanya Ibu Ana di sana kami merayakan 3 Garuda. Merayakan tanda kutip dalam arti bukan merayakan saya bermodal keras. Jadi pada saat Lebaran seluruh semua orang itu kami benar sedikit datang ke rumah saya dari pembantu kita makan. Pada saat yang Kristen saya tidak mengatakan dia berikan kafir. Saya hormati agamanya yang menurutkan saya kalian yang saya nggak boleh makan di rumahmu, aku nggak boleh makan di rumahmu.
Karena ada masakannya yang nggak boleh. Nah, saya tidak akan itu yang lebih Siapa oh, kami yang muslim yang masak kalau di depan korban makan dalam sendiri. Karena saya juga mungkin mohon maaf mungkin ya kalau yang Nasrani di ruangan ini bukan saya tidak, memang agama saya melarang gitu. Tapi kita kehidupan di dunia ini harus bertoleransi. Jadi kami ya tahun baru dalam tanda kutip bukan tidak mengatakan tidak. Kita harus benar-benar toleran. Yang itu itu ada, kita bisa mengatakan itu boleh gitu aja. Kalau dikatakan agama itu sama tidak, saya tegas itu kalau ini saya seperti itu. Kalau agama sama nanti semua sama-sama ya, ini ada sama-sama ini seperti saya gimana gitu. Nah ini yang intoleran itu yang akibatnya nanti ke radikalisme itu. Jadi itu yang harus kita bangun bahwa kita ada kebersamaan di dalam kehidupan di dunia. Itu aja. Saya apa ada orang agama lain sampai saya nganterin kremasi itu biasa. Dan buat saya biasa aja gitu. Ini kita ini. Oke, ini karakteristik pegawai kebenaran kurang ini ya untuk apa? Integritas saya nggak terbaca banyak, tetapi inilah karakteristik bagaimana seorang pegawai itu dianggap dia integritas, dia jujur ya. Silakan Bapak baca ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini faktor-faktornya bagaimana kita membangun integritas. Bisa nggak Mbak digedein sedikit Mbak? Di zoom dikit Mbak, di zoom dikit. Jadi ini ada mungkin kalau teman-teman ada yang dari psikolog, ini kan kita nyusunnya bersama-sama psikolog gitu ya Pak ya. Jadi keyakinan dasar itu bagaimana nilai dasar integritas yang telah terinternalisasi di dalam diri seorang individu. Nilai dasarnya itu apa? Bahwa kita sebagai seorang ASN itu harus mempunyai idealisme. Idealismenya itu harus tinggi. Saya sebagai orang ASN itu saya sudah disumpah kepada Tuhan, jadi bukan disumpah kepada orang. Jadi kalau kita disumpah itu bukan sumpah kepada atasannya, kepada menterinya, atau kepada kakak kadernya. Kita bersumpah kepada Allah bahwa kita akan menjalankan jabatan ini dengan benar. Dan kita punya kemandirian, kita bertanggung jawab, kita mandiri dengan jabatan yang kita emban. Kita harus bersyukur kita sebagai ASN. Itu adalah bagian salah satu integritas. Banyak orang di sana tidak bisa jadi ASN. Nah, inilah integritas, kita harus bangun rasa syukur kepada seluruh ASN di lingkungannya sehingga dia berintegritas. Ya. Jadi lanjut Mbak. Nah, ini bagaimana tingkat kematangannya. Ini nanti pedungnya saya kasih ke Pak Kabak ya Pak ya. Kalau mau diperbanyak silakan, ini bisa buat jadi bacaan semua gitu loh ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, inilah yang menjadikan suatu integritas itu sangat dibutuhkan. Selama ini Bapak Ibu itu membangun rumahnya gitu loh. Yang namanya zona integritas menuju WBBM, WBBK. Tetapi di dalamnya itu kita belum sepenuhnya bangun. Itulah pedoman yang nomor 60 tahun 2020 itu digunakan untuk mengisi di dalam rumah ini supaya integritas organisasinya tercapai. Jadi di dalam pedoman umum itu ada cara-cara, ada bagaimana kita mengukur, bagaimana kita membuat suatu organisasi itu, individunya itu adalah sudah berintegritas. Nah, salah satu yang diminta itu bentuklah agen perubahan. Ya. Jadi misalnya satu kantor, kalau ada dilihat dua orang, yang memang kita bisa jadikan suatu ikon atau suatu contoh, itulah dibentuk orang satu agen perubahan, tinggal bisa di browsing, boleh tanya di Menpan, ya. Dia jadi contoh agen perubahan, ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita
seseorang nggak ngasih duit, nggak nyaman, ya kan Pak ya? Padahal uang APBN atau uang aku tidak boleh digunakan untuk memberikan duit. Bagaimana cara menyikapinya itu? Gitu. Nah ini yang kita bangun, kita memberikan suatu reward kepadanya bukan dalam pedoman umum itu lengkap Pak Kabak. Ada tata caranya, ada bagaimana pengukurannya, bagaimana kita membuat agen perubahan, bagaimana apa yang kita lakukan, dan tingkat kedisiplinan itu dibangun gitu. Contoh lah, kita kan punya kewajiban ya, sholat 5 waktu wajib. Tapi ada sholat lain yang memang kita bisa laksanakan di sela waktu gitu. Misalnya sholat duha. Kan sepele Pak. Jangan dia ngomel pada saat kita tegur gitu loh. Padahal dia melakukan hal yang salah gitu loh. Contohnya, masuk jam 8, dia datang ke jam 8. Setengah 9 dia turun, ditanya sholat duha. Naik jam 9. Dia udah korupsi sebenarnya, korupsi waktu dengan dirinya sendiri gitu. Harusnya kalau dia mau sholat duha di kantor, dia datangnya jam setengah 8 atau jam 7:15 sehingga sebelum jam kerja dia sholat duha gitu loh. Mohon maaf nih kalau ada yang di ruangan ini agak ini, saya juga kadang bilang, Bu Ros, kan sholat duha itu kan saya kebenaran tahun 2017 itu mengalami sesuatu hal yang di luar kemampuan saya. Terus terang aja, saya mengalami sesuatu hal yang sampai dengan hari ini saya tidak berani di kantor. Mungkin karena biasa ya, mungkin, tapi Allah kan tetap aja saya yakinnya Allah itu pasti memberikan. Ini saya sekedar share yang saya alami gitu loh Pak ya, pernah saya alami. Sama saya honorernya Kementerian Agama itu saya kerja sampai malam, seluruh Indonesia hadir. Satu asrama haji itu penuh. Saya kalau tidur di ruang Kementerian Agama itu, di ruang itu kan kamar mandinya banyak Pak. Saya tidur sendirian, saya angkat gitu. Itu saya ada dikerjain dengan orang yang honorer. Saya blank malam jam 1 malam. Saya dibawa ke rumah asrama haji, saya nggak punya pikiran. Itu saksinya Pak Mansur. Saya blank ya. Cuman saya sadar gitu. Kok gue gini ya? Saya ngelihat orang gitu loh Pak, tapi saya blank gitu loh. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit haji, saya diperiksa, KD lengkap, ini lengkap gitu loh. Saya alhamdulillah, mungkin karena saya juga makannya tahu tempe, sampai hari ini saya nggak kolesterolan, saya nggak darah tinggi, insya Allah selanjutnya saya umur 40 itu, udah ini, tapi saya berusaha untuk gitu loh. Nah, saya blank Pak. Udah, saya cuma, tolong ya Pak Aris kumpulin ya tuh orang saya pengen ngomong, saya ngomong, tolong ya Pak, saya kerjanya lillahi ta'ala loh, saya bilang gitu. Saya nggak akan meninggalin Bapak pada saat saya katakan bahwa Bapak itu nggak bisa diangkat sebagai honorer saya salah, saya berdosa Pak, dosa kepada suami, kepada anak, kepada istrinya, kepada itu. Jadi tolong percayakan kami. Itu saya ngalamin Pak. Besoknya apa? Datang, saya ingat banget dari Sulawesi Tengah atau Sulawesi. Ibu, saya mohon maaf ya Bu, saya enggak loh Bu. Paham kan kalau udah begitu? Oh iya Bu, enggak Bu, saya kemarin kecapean gitu. Tadi malam saya kecapean gitu loh. Artinya apa? Ada hal-hal yang berat. Sama di kantor juga saya gitu Pak. Saya sampai operasi besar, saya dibilang gini, 2017 kemarin saya, bulan April. Hanya karena saya memberi pertolongan. Saya datang ke kantor, saya minum. Saya muntah diri, kok kayak air, gak enak gitu loh. Saya nanya sama OB, air ibu nggak diganti?
Kanti kok Bu gini-gini, nggak ngeh. Tapi mulai dari hari itu saya nggak bisa makan Pak, nggak bisa makan, nggak nafsu makan gitu loh. Berat badan saya semakin menurun. Saya masuk rumah sakit, inilah salah satu kejujuran ini memang harus kita bangun, karena pada saat ada seseorang merasa dirinya kita ajak gak jujur, kita ajak disiplin, dia merasa ada terganggu. Ya mungkin ya anak pinter atau nggak sengaja lah, pokoknya saya nggak ngerti lah. Saya nggak bisa Pak, saya masuk rumah sakit, nggak ketemu sampai dibelah, ini badan saya dibelah Pak, Bapak nggak percaya, saya sampai lumpuh 2017 Mei. Sampai dibelah, yang orang Nasrani Okomene BPKP baca 3 hari sekali itu ke ruangan saya, izin ya Bu Ros, saya tahu Bu Ros, sampai pendeta itu datang, saya terima. Orang Bali, datang dari Bali, Bu Ros ini ada air tirta, saya baru tahu air tirta ini air suci benar buat kami orang Hindu. Isinya itu cuma segini, tapi tidak boleh diminum sekaligus, minumnya pagi, siang, sore. Tapi kan di agama boleh ya Pak, kita makan bagi-bagi juga, kalau misalnya memang itu obat kan boleh, ya saya lakuin aja minum gitu. Hanya satu Pak yang saya rasakan, menjelang maghrib atau apa itu saya bingung muncul panas sampai 40 sampai loncat dari tempat itu. Saya ternyata saya sadari, saya tuh alhamdulillah mungkin bapak saya kan dari agama juga, kan sekolahnya sekolah agama. Dulu kepala asrama haji itu juga buat saya gitu. Jadi Yasin itu enggak tidak saat fungsi, balik lagi kita mengukur sama umat berapa mungkin saya sampai lumpuh, saya dibelah badan juga dia apa-apain, nggak tahu yang peduli saya diangkat. Kan lucu gitu, nggak dibilangin baru tahu juga 2 bulan lalu saya nggak punya empedu dalam hidup. Jadi lucu saya bilang gitu, ya Allah saya bilang. Tapi buat saya yakin, saya kerja itu saya ibadah. Bukan saya riak Pak, tapi inilah kejujuran yang memang harus dituntutkan. Pak Setiawan tuh tahu banget Pak Sekda, makanya sama saya tuh kayak ingin gitu loh. Karena saya itu saya kerja aja. Sampai saya masuk, dan alhamdulillah saya merasakan ini kayaknya. Dan alhamdulillah juga saya nggak punya dendam. 3 hari sebelum orang ini meninggal datang ke ruangan saya 2019 apa kita Pak Sore ini apa minta maaf kenapa saya bilang gitu kayaknya minta maaf saya nggak punya duit bulas pada dia saya kasih duit itu saya ingat banget dengan dompet saya cuma 300.000 saya amplopin sama-sama sama saya selevel eselon 3 gitu ruangannya di sebelah saya tapi itu kadang-kadang ada hal tingkah hati kita menentang listrik, tapi kita boleh takut. Dan saya yakinnya bahwa kita itu pasti ada perhitungan. Buat saya itu aja Pak. Jadi memang integritas ini saat ini sangat dibutuhkan Pak untuk dibangun di masing-masing. Korupsi ini semakin merajalela. Kita tidak melawan arus, tetapi kita harus tegakkan supaya korupsi ini tidak terjadi. Makanya saya bangga Pak, saya apresiasi bahwa Polda Jawa Barat itu akan membangun apa Pak wakaf ya. Karena wakaf itu salah satu solusi bahwa kita akan mengentaskan kemiskinan, bahwa nggak ada lagi orang miskin. Mau agama pun dibantu dengan wakaf itu, walaupun mungkin uangnya dari sini. Tetapi sekali lagi saya ingatkan Bapak Kepala Kantor apa jangan pernah menyebutkan rupiah. Karena kalau Bapak Ibu menyebutkan rupiahnya, Bapak nanti diperiksa oleh KPK. Ya, jadi itu aja. Jadi saya apresiasi Pak, saya akan gaungkan. Makanya tadi pas dengan begitu, oh bagus juga kali ya, kalau misalnya dibikin branding, wakaf menjadikan kita sehat, kan sederhana kan gitu loh. Jadi dibikin running text atau dibikin di depan kantor itu ada tulisan, kan boleh-boleh aja gitu loh. Atau tiada hari tanpa sedekah, kan sederhana gitu loh. Iya kan, kita ngasih seperti itu atau bikin Jumat ibadah gitu loh. Kan ada sesuatu yang menurut kita bisa kita bangun. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Memang pembangunan ini sangat ratusan hamis tetap benarnya internalisasi saat ini sangat dibutuhkan. Kita nggak usah menunjuk, suka saya bilangkan jangan kita menunjukkan jangan pernah menunjukkan orang itu salah, jangan pernah menunjukkan orang itu jelek. Karena apa? Sebenarnya kita lebih jelek dari orang yang ditunjuk. Kita buktikan. Ini dia jelek ya, cuma 1 loh Pak yang ke sana, 4-nya ini kembali ke diri kita, ini kan ke kita Pak, ini jelek ya, ini kan 4-nya mengarah ke kita. Artinya apa? Bahwa kita jangan pernah mengatakan itu jelek, tugas kita di atas itu membangun organisasinya. Ya kan nggak ada orang menyebut, jelek ya, gitu loh, nggak ada kan Pak. Jelek ya, gitu. Iya kan? Jelek kan cuma 1 Pak menunjuk, tapi 4-nya ini kembali ke kita. Artinya apa? Inilah di dalam pembangunan integritas ini memang kita cukup sulit, tapi saya yakin Kementerian Agama dengan segala kelebihannya dalam agama pasti bisa. Saya berharap seluruh
jajaran di Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat zona integritasnya akan bisa dengan baik. Nanti saya titip pesan Pak saya tidak janji, tetapi nanti saya sampaikan ke Deputi RB. Karena saya yakin pada saat pembangunan integritas ini bahwa kita semua bisa menjadikan organisasi kita itu baik. Jadi ini yang saya harapkan, kehadiran saya di sini juga bisa menjadikan manfaat. Saya juga berharap, saya juga dititipkan pesan oleh Pak Sekjen yang lama, walaupun saya tahu apapun gitu loh, sekarang beliau di IAIN ya Pak ya, di IAIN Purwokerto. Nah terus Pak Sekjen yang sekarang, Pak Sesmen, Pak Karo, sama seperti saya kemarin diminta, Buros siapkan draft untuk tempat ibadah. Pak Menteri Agama ke Pak Menteri kami tempat ibadah, ya kan, ininya masjid. Terus saya bilang, Pak saya nggak setuju Pak, saya bikinkan draftnya itu adalah tempat ibadah. Tapi memang saat ini kita perlukan untuk ASN itu sebenarnya yang di luar kita sana itu adalah orang-orang pintar. Nggak ada orang bodoh yang tentang itu. Tapi kita hidup bernegara ini kan harus tunduk dengan tata cara atau hukum negara. Dan hasil kajiannya kita itu memang banyak terjadi penyampaian atau apapun itu biasanya di sholat asar. Jadi menjelang sholat asar atau setelah sholat asar itu di masjid itu kan kita sedang lelah. Kita di masjid, makanya diharapkan di masjid itu kalau jam-jam sholat itu dibatasi jamnya gitu loh Pak. Maksudnya kalau memang jam kerja itu ya jangan terlalu dibuka. Karena nanti surat edaran juga ada. Kemarin saya teleponan sama Pak Fuad ya, kalau nggak salah Dirjen Dimas di ya, bahwa semua tempat ibadah di instansi pemerintah pusat harus dikelola oleh ASN-nya. Ya. Yang kedua, penceramah yang menyampaikan itu harus berhubungan dengan misinya atau visinya instansi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan fungsi atau visinya kementerian. Contohnya, kayak Kementerian sekarang di sini akan mengadakan semacam wakaf. Nah, mungkin penceramahnya itu dipesankan untuk berbicara tentang wakaf sehubungannya dengan agama yang disampaikan. Jadi itu Pak. Jadi jangan keluar di dalam penyampaian. Karena memang kita antisipasi bukan mengatakan bahwa tempatnya itu hanya di masjid. Semua tempat ibadah mungkin kita juga nggak tahu. Nah mungkin kalau di kesempatan ini juga ada yang agama lain dalam pilkada ini sama. Walaupun di gereja, walaupun di apa memberikan khotbah, memberikan apa yang pada saat password itu sama juga tidak netral. Ya, kan lebih terbukanya kepada kita gitu. Tetapi ini semuanya sama. Oke Mbak, lanjut. Nanti saya kasih tahu slide yang paling kita tunggu. Lanjut Mbak. Nah ini implementasi pembangunan integritas pegawai ASN. Ada beberapa tahapan mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini bagaimana kita mulai dari mulai awal kita membangun sampai dengan penilaiannya. Cukup lengkap Pak nanti di pedomannya itu. Jadi sama-sama dipelajari, biasanya di bagian organisasi teman-teman perencanaan itu akan lebih baik. Jadi dibikin suatu semacam budaya kerjalah tentang pembinaan integritas pegawai ASN ini. Oke lanjut. Nah ini tahapan pelaksanaan ya. Mungkin saat ini kita sangat jauh membacanya, tapi Bapak Ibu bisa menyikapi bagaimana kita tahapan pelaksanaan daripada integritas pembangunan integritas ini. Peduli itu panjang lebar, tapi tadi kami sempitkan untuk memahami seperti ini. Jadi kita bentuk 4 kuadran, di mana kuadran itu bisa memastikan pembangunan integritas itu tercapai. Oke lanjut. Nah ini ilustrasi Pak, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada setiap tahapan. Jadi contoh, dibangunlah, kalau ada 2 agen perubahan, coba diminta dia bikin web, kita minta bikin misalnya banner, atau kita minta bikin itu, yang ingin selalu mengingatkan bagaimana membangun kejujuran atau kita membentuk integritas di lingkungan kerja kita. Ya, jadi sekarang zamannya media, ya lewat media, atau lewat hal apapun gitu loh, itu yang bisa dilakukan gitu. Atau setiap misalnya kayak kita acara seperti ini diawali dengan kata-kata yang sifatnya itu membangun integritas, kan bisa kan, daripada slide-nya kosong. Nah, kita membuat suatu tulisan yang membangun atau mengingatkan integritas ASN. Oke, lanjut Mbak. Nah, lanjut lagi. Nah, inilah
kalau saya di dalam menyampaikan paparan atau Bapak Ibu ini slide yang paling kita suka. Jadi hatur nuhun, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak yang salah, tetapi sekali lagi kehadiran saya di sini serta teman kebenaran anak-anak saya ini senang naik kendaraan umum. Kalau saya nanti pulang naik kendaraan sendiri di Jakarta, biar bisa tidur. Kalau anak-anak itu tadi naik kereta, jadi mendahului, mohon pamit anak-anak saya tadi berangkat duluan. Tetapi intinya seperti itu. Mari sama-sama kita kolaborasi. Tidak ada Kementerian Agama, tidak ada Kementerian Pan-RB, tidak ada kementerian lain. Semuanya 1,4 juta ASN ini harus berintegritas. Jadi gitu. Jadi 2024 harus smart ASN. Lagi karena saya bersinggungan langsung dengan Kementerian Agama, saya harapkan Kementerian Agama ini akan menjadi ikon untuk ASN yang lainnya. Karena saat ini Kementerian Agama itu terdepan dalam pilkada, dalam apapun terdepan. Itu saya sampaikan ke Pak Sekjen. Kenapa saya concern sekali kepada Kementerian Agama? Karena kuncinya ini ada di Kementerian Agama. Saya nggak berbicara dengan sekarang ini tokoh masyarakat atau seperti tokoh masyarakat inilah kepala KUA itu hadir di acara paslon. Pasti Pak, semua paslonnya suaranya banyak. Karena Bapak yang dipanutin gitu. Nah, padahal Bapak kena sanksi kan, tidak netral gitu. Apalagi virtual, Pak, virtual aja kok Pak, Bapak ngasih ceramahnya, tetap kalau bisa jangan diterima. Jadi sampai dengan bulan Desember tidak menerima panggilan apapun, gitu. Terkecuali panggilan istri atau panggilan suami. Persembahan lama yang saya junjung tinggi, semoga hadirnya ada manfaat, juga sehat dan suasana COVID ini. Semoga kita semua dilepaskan dari wabah ini kembali ke situasi normal.